Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah gabung. Langsung saja, ini karena sudah mendekati hari H pengumpulan. Nah, ini kita akan bahas template-nya dulu. Nah, di template untuk menulis artikel itu diawali dari judul. Nah, judul itu harus ditulis dalam huruf kapital. Untuk jenis fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 14 dicetak tebal. Maksimum 20 kata. Jadi kalau ada embel-embel seperti SD bla 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 menyebabkan katanya lebih dari 20, silahkan dihapus. Cukup ditulis dari SD gitu. Nah, ini saya langsung compare dengan yang dikumpulkan oleh Fetty. Kelihatan nggak punya Fetty? Ini masih template atau sudah Ya, bergeser ke Fetty? masih Template, Pak. bergeser template. Hah? Sudah bergeser ke Fetty apa belum? Template. Belum. 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 Oke, oh berarti ini harus di Belum. stop nih ya. Stop sharing dulu. Stop sharing. Sharing Windows. Fetty. Terlihat punya Fetty? Sudah, Ya, Pak. Lihat, Pak. Nah, tadi kan harus ditulis dengan apa namanya? Huruf kapital ya. Nah, ini penulisannya sesuai template tadi salah, berarti kita harus perbaiki. Diganti pakai uppercase ya. Nanti jadi gede gini. Nah, untuk jumlahnya kita cek. Ini ada 15 kata. Nah, berarti ini masih masuk. Ya, berarti ini masih masuk. Jadi ini hurufnya harus besar menggunakan Times New Roman ya, ukuran 14. Ukuran 14 ini ukurannya 14. Diganti ini masih 12, ganti 14. Nah, kemudian jumlah katanya itu 15 masih masuk ya, berarti karena maksimalkan 20. Kalau misal nanti tidak masuk ya, contohnya nanti bisa diganti di bagian contoh ini. Peserta didik itu kan 2 kata, bisa diganti siswa atau langsung siswa SD. Nggak perlu dijelaskan ininya lokasinya di mana gitu. Jadi literasi digital siswa SD. Cukup kalau misal judul kalian lebih dari 20 tadi. Kemudian di selanjutnya, nah ini sama aja saya ngeditin punya VT ini, nggak apa-apa lah. Ya, saya kopikan syaratnya di atasnya biar nanti kelihatan nanti anunya apa perbedaannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bagian ini ya, ini tadi ketentuannya ini. Terus untuk yang bawahnya adalah ketentuannya ini. Ditulis dengan Times New Roman 10 cetak tebal untuk nama. Ini masih kurang tepat ya. Karena di sini masih 11 diganti 10. Ukurannya 10 dicetak tebal. Nah, untuk penulis pertama ini adalah teman-teman, nama teman-teman ya. Kemudian ada pangkat 1, ini menunjukkan penulis pertama. Ya, ada pangkatnya 1. Kemudian ada pangkat 2, ini berarti penulis kedua. Artinya adalah dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Menggunakan Times New Roman ukuran 10.
Kemudian bawahnya ini juga ukurannya juga masih 10. Nah, seperti ini. Jadi terlihat ya perbedaannya. Nah, di sini ya ikuti saja, ini tulisannya koresponden author, ini copy saja. Ini tempel sini. Silahkan seperti ini ya, nanti koresponden author, kemudian email teman-teman di sini. Ini email teman-teman. Suara saya masuk kan ya? Masuk. Masuk, Pak. Udah, Pak. Nah, Masuk, ini Pak. konsep penulisannya seperti ini ya. Nah, berarti nulisnya ini nggak perlu dijelaskan pro mahasiswa atau dosen, semua setara kalau dalam menulis artikel. Langsung saja begini ya. Program studi PGSD Fakultas ini terbuka. Nah, gitu. Kalau 1 dan 2-nya itu sama-sama di afiliasi yang sama di universitas terbuka, cukup ya 1 2-nya di sini. Ini di paste, di cut saja di sini, terus tempelkan sini. Nah, ini artinya penulis pertama dan kedua sama-sama dari UT ya. Nah, gini udah cukup 1. Nah, nggak perlu nulis double kecuali kalau teman-teman memakai saya yang afiliasi saya kan di UNY. Jadi misal nulis di sini UNY gitu ya, yang punya saya boleh, tapi kita pakai yang universitas terbuka saja. Cukup gini. 1 dan 2 itu berasal dari program studi ini sama gitu. Itu sudah cukup ya. Boleh ditulis di depan seperti ini 1 2-nya, boleh juga ditulis di belakang 1 2-nya. Seperti nulis yang seperti ini. Nah, di belakang atau di depan silahkan. Kalau sesuai dengan apa? Ini cara penulisan ditulis di belakang ya, di belakang. Kalau mau di depan sebenarnya tidak apa-apa. Ya, paham ya esensinya ya. Nah, ini tidak boleh ada spasi. Nah, jadi berdekatan seperti ini. Nah, sudah jelas untuk bagian awal ya. Kemudian untuk selanjutnya di bagian abstrak. Ini saya tidak akan membahas tentang konten isinya ya, tapi terkait dengan nah ini orangnya masuk. Ya, Feti, halo Feti. Punyamu kita bahas dan kita koreksi ya. Ini sudah sampai ini, judulnya sudah diperbaiki jadi seperti ini. Sesuai panduan ya ini. Kemudian bagian nama dan sebagainya ini nanti ini hasil editannya saya kirim kamu atau saya kirim ke nomor kamu pribadi biar kamu nanti tinggal ngedit yang bagian kuning-kuning ya. Nah, ini untuk belajar bersama ya. Terima kasih sudah ngumpulin. Nah, untuk abstrak kita buka di sini. Nah, panduannya. Nah, ini adalah abstrak. Nah, abstrak tentuannya seperti ini. Abstrak itu ditulis dengan Times New Roman dengan ukuran 12, cetak tebal dan miring ya. Jadi tulisan abstrak. Nah, ini yang bahasa Inggris ya. Oke, tidak ada bahasa Inggris, berarti pakai bahasa Indonesia nulisnya. Nah, kalau misal mau pakai yang sama seperti ini, ditulis kalau dalam yang bahasa Inggris harus miring ya, jangan lupa ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia berarti tidak perlu miring. Contoh ini, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, harus jelas, deskriptif, harus memberikan gambaran singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik bla 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 bla. Jadi ini intinya ringkas ya. Syaratnya adalah 150 sampai 200 kata. Kita cek di sini ada 148 kata. Sebenarnya masih kurang 2 kata lagi ya untuk ngelengkapin, tapi ini sudah cukup baik kalau menurut saya. Kemudian penulisannya menggunakan ukuran 12 ya, ini masih 11, kita gunakan 12. Kita ubah ke 12. Kemudian untuk kata kunci ukurannya 10. Nah, untuk kata kunci ukurannya 10.
Nah, seperti ini. Nah, kemudian penulisannya urut sesuai abjad. Jadi A itu di depan, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Kemudian untuk tata tulisnya sudah sesuai ya. Kita baca di bagian sini. Rendahnya kemampuan apa ini? Literasi digital peserta didik, jenjang kerja menjadi persoalan yang perlu segera ditangani, teman-teman. Oke, sudah baik, sampai sini sudah baik. Jadi ini mewakili pendahuluan. Jadi biar teman-teman tahu ya, kayak gini. Saya akan potong-potong biar nanti teman-teman dalam menyusun abstrak bisa paham. Nah, sini saya pecah ya. Tujuannya agar teman-teman tahu bagaimana menyusun abstrak itu. Nah, ini mewakili apa tulisan ini? Pendahuluan. Pendahuluan. Jadi ini mewakili pendahuluan. Jadi kalimat ini mewakili pendahuluan. Kemudian kalimat berikutnya mewakili apa ini? Nah, di sini mewakili tujuan dari tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya ini apa? Mewakili apa ini? Yang selanjutnya metode. Kemudian ini mewakili apa? Masih metode tapi cara, dijelaskan cara. Metode pengumpulan data. Kemudian ini mewakili apa? Hasilnya. Kemudian ini apa? Kesimpulan. Nah, ini adalah penulisan dari abstrak ya, biar kelihatan. Nah, abstrak itu adalah ringkasan dari artikelnya teman-teman. Maka dibuat seringkas mungkin. Nah, ini dari mana? Ya, berarti pertama itu nulis pendahuluan, satu kalimat saja, kemudian tujuan penelitian satu kalimat saja, metode satu kalimat saja, cara pengumpulannya bagaimana satu kalimat saja, kemudian hasilnya bagaimana dijelaskan singkat. Misal siklus 1 bagaimana, siklus 2 bagaimana, siklus 3 bagaimana sesuai yang ada di artikel. Kemudian hasilnya bagaimana ya, kesimpulannya bagaimana. Baru kata kunci ditulis secara abjad ya, A di depan dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini sampai sini punyanya Feti sudah sangat baik untuk abstraknya. Kemudian jadi Feti ini tak perlu direvisi seperti ini ya. Ini hanya mengajarkan teman-teman bagaimana cara menyusun abstrak yang baik. Ini sudah baik punya kamu ya. Dan penulisan di awal kalimat ini sudah sangat baik sekali. Jadi menyampaikan dasar dari kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi alasannya apa? Dijelaskan karena adanya rendahnya kemampuan literasi digital. Sudah bagus. Berarti nanti di pendahuluan itu ini bisa menjelaskan ini ya. Ini jadi abstrak itu kalian buatnya terakhir ya teman-teman ya. Abstrak itu buatnya terakhir karena ini adalah ringkasan dari yang teman-teman tulis ini semua di bawah ini. Nah, jadi di pendahuluan itu ringkasannya ini tadi. Nah, ringkasannya ini. Maka
pasti di pendahuluan akan membahas tentang oke, ini membahas tentang yang cara pembuatannya seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Bisa dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, di sini kalian kalau misal masih bingung cara membuatnya, tulis aja ide pokoknya dulu. Di alinea kalimat pertama atau di paragraf pertama itu ide pokoknya apa, ditulis dulu. Paragraf kedua ide pokoknya apa. Paragraf ketiga apa, intinya apa yang mau ditulis. Baru nanti dijelaskan kayak gitu. Nah, ini sudah baik penulisannya. Nah, seperti ini yang saya harapkan itu ada kutipan-kutipan kayak gini. Contohnya Fatmawati 2025 menjelaskan bahwa bla 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 kayak gitu. Makanya kemarin di tugas 1 2 3 tujuan untuk merangkum merangkum jurnal baik buku itu tujuannya adalah nanti diambil di sini. Maka kalau kemarin tugas 1 dan 2-nya itu sudah baik, tinggal copy paste tempel-tempel saja di pendahuluan ini. Sehingga nanti selesai, kemudian baru masuk ke bagian metode. Karena ini metodenya PTK, dijelaskan PTK itu apa dulu, sumbernya dari apa. Misal ini dari Ari Kunto menjelaskan, dan ini lebih baik lagi itu ada bagan ya Feti ya. Ini sudah baik, tapi baiknya lagi dikasih bagan PTK. Jadi di sini ada gambar bagan PTK itu bagaimana. Jadi dikasih bagan PTK, gambar alurnya. Jadi ada bagan PTK. Jadi dari proses persiapan, kemudian sampai nanti tindakan, observing, dan ini di sini ya. Ya, planning, kemudian tindakan, kemudian pengamatan, kemudian refleksi, kemudian perencanaan lagi, tindakan, pengamatan, refleksi, itu kan seperti itu kan PTK. Nah, itu nanti dibuat gambarnya di sini, itu lebih baik lagi kayak gitu. Itu lebih baik lagi ya, saya bilang tidak harus ada tapi lebih baik ya. Kayak gitu. Kemudian setelah membahas dasar teorinya, jangan lupa, nah ini di metode itu harus ada ini, menjelaskan tentang teknik pengumpulan datanya. Jadi contohnya ini tadi kan judulnya tentang nih, treatment yang dia gunakan adalah menggunakan articulate storyline ya, media pembelajaran interaktif ini. Jadi apa sih yang digunakan si Feti ini untuk mentreatment siswanya? Nah, yang digunakan dia adalah ini. Maka bagaimana, apa yang ingin dilihat? Nah, yang ingin dilihat adalah literasi digitalnya. Maka perlu alat untuk ngecek atau ngetes literasi digital dari siswanya. Maka perlunya apa? Ini tadi. Ya. Nih. Ya, tes, observasi, dan angket. Jadi ini adalah alat untuk mengambil datanya kayak gitu. Jadi di bagian metode dijelaskan teknik pengumpulan datanya. Ya, jadi observasi ini menggunakan data observasi. Kemudian tes, harusnya ada tes, ini ada tes. Oke, tesnya digunakan untuk apa dijelasin juga. Kemudian observasinya digunakan untuk apa dijelasin juga. Angketnya dipakai untuk apa dijelasin juga. Kayak gitu. Ini adalah teknik pengumpulan data. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana data itu dianalisis. Nah, data dianalisis dengan cara apa? Oh, misal di rata-rata, nilainya di rata-rata. Kemudian dibuat presentase ketuntasan belajar bla bla bla, itu dijelaskan dengan ketentuan KKM-nya segini. Nah, ini sudah baik sekali punyanya Feti. Untuk metodologi tinggal menambahkan ini ya, PR-nya Feti. Bagian PTK-nya.
Ya, untuk yang awal-awal tadi sama yang koreksi yang awal-awal tadi, Fetty. Ini ya, oke. Terus habis metode hasil. Oke, hasil. Oke, nah ini hal yang menjadi apa namanya bisa menjadi masukan untuk semuanya ya. Bagian hasil itu jangan seperti ini. Nah, jadi hasil dan pembahasan tuh jangan dipesah, hasil sendiri, pembahasan sendiri. Pisah juga bagus. Kalau digabung juga lebih baik lagi. Nah, penjelasannya berarti kan kalau sudah menjelaskan metode, bagaimana cara menjelaskan atau membahasnya di dalam tulisan. Jadi tulisan di sini itu menjelaskan dari awal penelitiannya. Makanya PTK tadi harus tahu bagannya. Bagannya kan kalau PTK kan diawali dari perencanaan. Ya dijelasin dulu di awal itu perencanaannya bagaimana. Menjelaskan tentang perencanaannya, bla 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 bla. Ya. Jadi jangan kaku seperti ini ya. Bagian ini memaparkan data temuan, bla bla. Tidak perlu, langsung saja. Ini nggak perlu ditulis, langsung aja. Penelitian ini menggunakan penelitian PTK dengan apa namanya tahap-tahap. Pertama perencanaan, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Pada tahap perencanaan guru melakukan apa dijelasin. Pada tahap ini ngapain dijelasin. Pada tahap ini ngapain dijelasin sampai nanti melakukan pengujiannya di mana. Oh, melakukan tes apa dulu. Oh, prasiklus. Nah, dijelasin baru menyampaikan datanya. Datanya di sini. Nah, nilainya. Nah, kemudian untuk yang di bagian sini tidak dimasukkan data seperti ini ya. Kalau bisa langsung saja ke tabel atau bagan atau diagram pie gitu ya. Lingkaran misal contoh ya, lingkaran. Kemudian ada yang beririsan 50% ini misal ada berapa nih? 1 2 3 4. Ini kan banyak yang tidak tuntas nih. Langsung saja berapa persen yang tidak tuntas. Terus yang setuntas berapa persen. Nanti bikin diagram pie gitu loh. Kalau ini kan terlalu besar. Nah, ini terlalu harus menunjukkan peristiwa digit 1 nilainya berapa nggak perlu. Langsung saja lebih singkat pakai diagram pie yang tuntas sama tidak tuntas kayak gitu. Nah, siklus 1 dijelasin. Nah, nanti berulang seperti itu sampai siklus yang digunakan oleh teman-teman. Kalau misal 3 siklus berarti ada 3 dari pra dan paskanya. Ini kan pra siklus disampaikan, kemudian setelah ada treatment bagaimana. Jadi itu seperti itu. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya yakin teman-teman paham. Kemudian baru nanti hasil pembahasan ini teman-teman jawabnya jangan cuma berdasarkan data tapi juga dari teori yang dimiliki di bab pertama. Kan tadi di bab pertama kan membahas banyak teori tentang apa yang mendukung dari media tadi, contohnya ini nah, ini mana tadi, nah ini bisa meningkatkan hasil ini, langsung disampaikan aja. Jadi misal habis jelasin, oh habis di treatment hasilnya meningkat nih. Nah, terus dari situ disampaikan dari ini meningkat seperti ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh si ini yang menyatakan bahwa bla 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 bla. Jadi hasil data di pembahasan ini diperkuat dengan teori-teori yang dimiliki sehingga data diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu atau hasil citasi dari teman-teman yang sebelumnya kayak gitu. Jadi cuman tidak hanya data mentah ini kan sama aja cuman hasilnya ini sama ini meningkat sebesar ini. Nah, ini ditambah di sini. Di bagian sini ditambahin. Nah, hal ini sesuai dengan misal dengan penelitiannya siapa, misal dengan
penelitian bla 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 kayak gitu ya. Atau kalimatnya yang lain boleh, misal hal ini sejalan dengan teorinya siapa, hal ini sesuai dengan teorinya siapa. Jadi setiap kita menyampaikan ada peningkatan itu kita perkuat dengan landasan teori atau referensi yang teman-teman miliki. Jadi tidak kopong seperti itu. Nah, ini tadi kan hasil terus ini dipisah pembahasan. Kalau bisa hasil sama pembahasan satu saja, jadi nggak perlu dipisah dua gini. Sehingga ini menyatu melebur jadi satu, sehingga nanti di bagian akhir itu dibaca ini meningkat, tapi ini. Nah, itu ada alasannya kayak gitu. Nah, ini harus terpisahkan. Nah, ini jadiin satu saja lebih baik. Jadi orang itu baca sekali jalan selesai. Kalau tadi kan baca data baru baca pembahasan tok kayak gitu kan jadi kurang bermakna. Kalau menurut saya lebih baik digabung saja. Nah, ini sudah bagus sebenarnya, sudah bagus tinggal disesuaikan tadi. Kemudian di bagian kesimpulan ini adalah menjawab tujuannya. Tadi kan penelitiannya tentang ini, langsung saja tujuannya apa simpulannya itu to the point sesuai dengan tujuannya. Di sini tadi disampaikan tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh media ini untuk meningkatkan literasi digital. Jadi disampaikan saja, langsung saja berdasarkan hasil penelitian bla 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 dapat disimpulkan bahwa pertama penggunaan media pembelajaran ini kembali dan seterusnya mulai dua siklus. Oke. Dimana siklus ini. Kedua, oke ini udah bagus banget ya buatannya Fetty ini. Tinggal tadi disempurnakan tadi. Ini juga udah bagus sama ini. Oke, yang ketiga. Oke, ini udah bagus. Ya, oke. Udah bagus, kesimpulannya udah bagus. Sesuai tujuan pembelajaran dan apa yang dilakukan gitu. Oke, sarannya juga cukup baik. Oke. Oke, daftar pustakanya. Oke. Oke. Ya, ini sudah menggunakan apa? Kalau menggunakan jurnal ini ya jangan lupa alamat doinya disertakan sehingga nanti kalau dicek diklik ini nanti langsung mengarah ke apa namanya ke jurnalnya. Cuman ini bagus lagi ini kan pas ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 padahal ini menurut saya artikelnya bagus ya bisa ditambah lagi diperkuat di bagian teorinya mungkin ditambah 10 jurnal itu bagus. Tapi kalau sudah capek ya seperti ini udah masuk syarat menurut saya. Ya, ini sudah bagus banget. Udah nanti tinggal direvisi sesuai yang tadi kita masukkan bersama. Oke, itu ya pembahasan. Saya yakin dengan penjelasan dari kita review apa artikel milik salah satu teman kalian ini, teman-teman pasti nanti punya gambaran. Oh, punya saya berarti masih kurang yang mana ya? Oh, berarti saya bisa revisi ini. Nanti rekamannya akan saya bagikan. Oke, mungkin itu. Terima kasih ya, teman-teman. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya tutup dulu.